Aduh, adonan itu pakai tangan Bapak yang kotor. Cepat, Pak. Aku mau lihat itu secara langsung. Masukkan lebih banyak lagi, Pak, supaya baksonya gurih. Kalau gurih, pelanggan atau untung Bapak makin banyak loh. Iya kah? Iya, Pak. Ayo masukkan semuanya aja, Pak. Aduh, nggak sengaja. Nggak apa-apa deh, kalau diambil nanti jijik lagi. Mending biarin aja nyatu sama kuah baksonya, biar ada asin-asinnya gitu. Hahaha. Pak Tulus, saya mau 1 mangkuk ya Pak. Dimakan di sini aja Pak. Saya mau makan langsung di tempatnya Pak. Kata orang kalau makan di tempat lebih enak Pak. Baik Bu, silakan duduk dulu Bu. Saya siapin baksonya ya Bu. Ada Bu Yeli makan di sini juga Bu. Iya Pak, izin ya Pak. Kursi yang lain udah pada penuh Pak. Silakan Bu, nggak perlu izin dulu. Warung ini bukan milik saya, jadi Ibu nggak harus izin dulu Bu. Selamat menikmati ya Bu Yeli. Bakso ini gurih banget Bu, apalagi kalau ditambah sambal. Beuh, mantep banget. Bisa-bisa Bu Yeli nggak mau berhenti makan Bu. Iya Pak, pasti saya menikmati bakso ini. Bakso ini endul banget Pak. Rasa gurihnya itu yang bikin nagih Pak. Terus nih ya, baksonya juga kenyal banget, dagingnya juga padat. Harganya cuma 10.000. Siapa yang nggak mau coba? Hahaha, Bu Yeli hafal banget ya Bu. Ibu suka beli setiap hari atau gimana Bu? Enggak setiap hari juga Pak. Cuma ya emang sering aja. Kalau lagi pengen banget, pasti langsung OTW ke sini. Ya contohnya hari ini Pak. Oh gitu ya Bu. Kalau mau kesini ajak saya ya Bu. Kita berangkat bareng. Kan kita berdua sama-sama single Bu. Nggak ada yang ngelarang dong Bu kalau berangkat berdua. Hehehe. Boleh Pak. Nanti kabar-kabaran aja Pak. Pak Al, taman ini kok agak serem ya? Kenapa Bapak nggak ngajak saya ke restoran atau ke tempat yang lebih terang gitu Pak? Bukannya tempat yang gelap gini Pak. Jangan takut, kan ada saya Bu. Saya akan selalu menemani Ibu. Saya itu laki-laki yang setia. Saya bukan laki-laki yang jahat Bu. Pak Al tahu banget sih cara meluluhkan hati saya Pak. Kalau Bapak bersikap manis seperti ini, saya nggak mau jauh-jauh. Saya juga nggak mau jauh-jauh dari Bu Yeli. Aduh, remnya belum cuy. Dasar laki-laki yang gak modal. Masa ngajak pacaran di tempat seperti ini? Anak ngasih bunganya juga cuma 1 tangkai. Minimal ngasih 1 kebun lah cuy. Malampir ganggu aja Mak. Padahal saya udah mau seneng Mak. Tapi Malampir malah terbang gitu aja. Bakso yang selalu kalian makan itu bakso neraka. Kalian tidak pernah tahu kan? Tapi tidak apa-apa. Kalian cukup nikmati saja bakso itu. Maksudnya apa Mak? Kepo, cari tahu aja sendiri. Wah. Ih, apaan sih? Kedatangan dia cuma gitu aja. Dasar pengganggu. Padahal kita berdua lagi romantis Pak. Gak apa-apa Bu Yeli, kita lanjut aja ya. Yang tadi sempat tertunda. Gimana Bu? Ayo Pak. Jangan dibersihin. Kau akan selalu bilang jangan cuci tangan dulu. Tapi Pak Tulus selalu lupa. Ini bayaran terakhir dari aku. Maaf lah ya, Bapak itu selalu lupa. Namanya juga orang tua, mereka nggak akan luput dari lupa. Cepat bikin baksonya Pak. Tangan Bapak bisa kering. Bapak habis BAB kan? Iya, saya akan membuat baksonya.
Mengaduk adonan itu pakai tangan Bapak yang kotor. Cepat, Pak. Aku mau lihat itu secara langsung. Masukkan lebih banyak lagi, Pak, supaya baksonya gurih. Kalau gurih, pelanggan atau untung Bapak makin banyak loh. Iya kah? Iya, Pak. Ayo masukkan semuanya aja, Pak. Bagus, bagus. Terus lanjutkan lagi, Pak. Jangan pernah berhenti. Ini bau apa sih? Kok baunya kayak bau comberan sih? Kamu beli bakso cap comberan atau gimana? Ini bakso Patulus. Aku penasaran aja. Soalnya warung bakso Patulus rame banget. Banyak warga yang suka karena rasanya. Iya Keke, kita penasaran, makanya kita beli. Terus nih ya, baunya aneh banget kan? Itu alasan kita beli. Oh gitu. Oke, aku paham. Terus kita mau makan bakso ini atau kita cuma liatin aja? Gimana Anila? Rasa baksonya enak atau gimana? Rasanya kayak bakso pada umumnya, cuma ya itu, kuahnya agak bau. Apa udah lama ya? Gak mungkin, Anila. Kuahnya kayak baru tahu. Lah ya, Malampir. Aku berharap mereka ini hancur. Tapi aku nggak bisa melawan Malampir. Tapi kita nggak boleh takut. Kita lawan aja mereka berdua. Anila, dengerin aku baik-baik. Jangan sembarangan keluarin kekuatan kamu ya. Karena aku tahu kamu nggak akan kuat kayak Keke. Siap Dimo, aku nggak akan bertindak ceroboh. Aku pasti akan berhati-hati. Oke, bagus. Pokoknya kita bertiga harus hati-hati. Malampir itu selalu memantau gerak-gerik kita. Aku bakal buang bakso ini. Kalian berdua jajan aja. Kadang aku capek juga, tapi aku harus tetap menjalankan tugas ini demi kebaikan bersama. Tuh, saya udah turutin BM Bu Yeli. Kalau mau sesuatu, bilang lagi Bu. Uang saya banyak. Hehehe. Pak Al, bener-bener bikin saya kecintaan banget deh, Pak. Bu Yeli, kalau ada apa-apa bilang ke saya ya. Saya kan udah janji, saya akan menemani Bu Yeli setiap harinya. Iya, Pak Al, saya percaya kok sama Bapak. Pacaran mulu. Kalian berdua udah tahu belum? Ini gosip tentang bakso Patulus. Sebagai pelanggan setia, gak mungkin kalian gak tahu. Bakso Patulus, pasti soal bau itu kan? Kalau soal itu kita udah tahu karena kita berdua yang langsung sadar akan bau itu, Nek. Oh gitu. Tapi kok kalian kelihatan santai? Warga lain banyak yang protes tuh. Kalian gak mau protes? Percuma, Nek. Patulus nggak akan berbicara. Dia itu tipe orang yang santai. Dia pasti pintar menyembunyikan sesuatu. Iya juga sih. Tapi nggak ada salahnya ikut ke sana. Kalau rame kan seru juga. Udah aneh, biarin aja. Saya sama Pak Al gak terlalu peduli. Kita berdua sudah menyerahkan masalah ini ke Allah. Biar Allah yang membalasnya. Bener itu, Nek. Masing-masing aja. Kita pura-pura bodoh aja. Kita harus bermain api juga, Nek. Oke Pak, mari sama-sama bermain api. Gimana, Nek? Apa rasa baksonya enak? Nenek Ipeh itu udah jarang banget datang ke warung saya. Sekarang nenek baru kelihatan lagi. Namanya juga orang sibuk Pak. Meskipun sudah tua, kegiatan saya banyak Pak. Makanya saya sibuk. Oh gitu, Nek. Saya pikir nenek udah bosan sama bakso ini. Dulu kan nenek selalu beli, hampir setiap hari. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu membuang bakso ini? Apa ada yang salah sama bakso saya? Bu,
bakso apa ini? Kenapa bawa air comberan? Rasa baksonya aneh juga. Niat jualan gak sih? Atau cuma mau main-main aja? Kalau saya nggak punya niat, saya nggak akan bisa membangun warung ini, Bu. Kalau niat gak mungkin bikin bakso bau got. Mikir dong Pak, jangan hanya membela diri Bapak. Tapi itu fakta Pak. Dari kemarin saya juga sudah sadar akan bau itu. Ah, kalian ini berisik banget deh. Kalau udah nggak suka atau udah bosan, pergi aja. Jangan balik lagi ke sini. Bukannya menjelaskan, Bapak malah marah balik. Dasar bapak-bapak. Kok bisa bau ya? Apa karena tangan aku yang kotor ini? Kok noda di pancinya nggak mau hilang sih? Aku udah gosok-gosok panci ini beberapa kali, tapi nodanya nggak mau hilang. Ini benar-benar aneh. Panci ini selalu aku pakai, nggak seharusnya nempel gini dong. Nggak biasanya juga kayak gini. Benar-benar nggak masuk akal. Apa aku cuci pakai bebatuan aja ya? Hah? Kok tangan aku bau gini ya? Bau air got. Aku nggak ada main di got loh. Tapi kok bisa bau kayak gini ya? Kok masih bau sih? Sabun cuci piring ini wangi, tapi kalah sama bau got ini. Wah, ini sih nggak bisa nih. Aku paling nggak suka kalau ada bau di badan aku. Semoga aja udah nggak bau lagi. Kalau masih bau parah banget sih. Pancinya dicuci besok aja deh. Masih ada waktu banyak. Aku lanjut besok aja. Aduh, kok banyak lalat gini sih? Jadi jijik banget deh kalau makan di sini. Apalagi ada kecoa segala. Ih, bener-bener gak selera makan. Ih, bakso apa ini? Kenapa ada potongan tisu? Udah gitu ada noda kuningnya lagi. Mana baunya kayak bau kotoran manusia. Kenapa Bu Yeli? Apa ada yang salah lagi Bu? Coba kasih tahu saya keluhannya Bu. Saya akan langsung memperbaikinya Bu. Tuh, lihat, ada potongan tisu di bakso ini. Tisunya bau kotoran manusia juga, Pak. Ini tisu WC yang bekas pakai ya? Saya nggak tahu Bu. Pas saya siapin bakso nggak ada tuh tisu kayak gini Bu. Mungkin Ibu sengaja memasukkan tisu ini kan, supaya pelanggan saya pergi Bu. Enggak, Pak. Tisu ini berasal dari bakso. Pak Tulus jorok banget sih, Pak. Bapak tidak berjualan dengan jujur, Pak. Kedatangan kita ke sini bukan mau makan bakso, Pak, tapi kita mau memastikan bau ini, Pak. Bakso saya ini aman. Kaliannya aja yang nggak percaya. Nih, coba lagi aja. Kalian pasti langsung malu. Gak mau, Pak. Bakso ini bau. Warung ini aja kotor banget. Saya nggak mau datang ke sini lagi. Bu, jangan pergi. Kalian harus menghabiskan bakso itu. Saya butuh tenaga untuk membuat baksonya. Kalau kita bilang enggak, ya enggak, Pak. Jangan paksa kami. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, cus kita pergi. Apa aku salah ngomong ya? Tapi aku nggak pernah masukin tisu ke bakso itu. Waduh, enak juga perut. Tapi kok suara hujannya kayak deras banget ya. Bisa-bisa nggak balik ke rumah nih. Suara apa itu? Suaranya terdengar dari WC ini. Apa jangan-jangan WC ini mau roboh ya? Ada apa ini? Kan WC ini jadi aneh. Apa WC ini hidup? Atau bahkan bergerak karena memiliki nyawa? Ini benar-benar aneh. Tapi ini juga nyata. Aku merasa aku nggak pantas menganggap aneh seperti ini. Ada apa ini? Kenapa air di WC itu seperti menarik tubuh ini? Aduh, tolong saya, tolong. Tidak, aku tidak mau masuk ke dalam WC ini.
Pak Tulus kemana ya? Kok dia nggak ada? Apa jangan-jangan dia ikut masuk ke dalam lubang ini? Saya dengar semalam itu dia ada di sini. Nggak tahu Pak, mungkin dia ada di rumahnya. Tapi kalau memang ada, dia pasti ada di sini sama kita. Apa Pak Tulus belum tahu ya? Kalian berdua pura-pura nggak peka atau gimana? Kalau Pak Tulus gak ada, sudah jelas dia itu ikut terperosok ke dalam lubang ini. Coba deh jangan terlalu lebay, langsung to the point aja. Pasti ada hubungannya sama bakso bau got nih. Sekarang aja baunya sama persis kayak bakso kemarin. Ini sih fix kalau Pak Tulus kena azab. Serem juga ya. Tangan saya sampai dingin gini nih. Aura di sini jadi aneh banget. Bukan cuma aneh, tapi juga bau. Saya nggak kuat sama baunya, Pak. Kita pergi aja, Bu. Kita cari tempat yang gak bau, Bu. Ini sih harus ditutup nih. Kalau gak ditutup bahaya. Bukan cuma itu aja, baunya juga bikin enek. Coba kalian ceritakan kepada nenek apa yang dilakukan Pak Tulus. Kalian pasti menyelidiki kasus ini kan? Iya, Nek, tapi tidak sepenuhnya karena Pak Tulus keburu menghilang. Jadi kita cuma punya sedikit informasi aja, Nek. Gak apa-apa, coba ceritakan aja sama nenek. Jadi gini Nek, bakso itu tidak higienis karena Pak Tulus membuatnya dengan cara yang kotor. Setiap selesai buang air, Pak Tulus gak pernah cuci tangan. Dia selalu membuat adonan dengan tangan kotornya itu. Makanya ada bau-bau gak enak. Terus apa lagi? Kalian tahu apa selain hal tadi? Pak Tulus juga gak pernah cuci panci yang dia pakai. Panci itu sangat kotor, bahkan nodanya tidak pernah hilang. Dasar penjual licik. Selama ini nenek makan bakso yang gak layak. Pantas aja rasanya gurih. Ternyata rasa gurihnya dari hal lain. Sabar ya, Nek. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi cukup dijadikan pembelajaran aja, Nek. Kamu bener nih Mo. Cukup nenek jadikan pelajaran aja. Kita sebagai manusia juga jangan pernah sembarangan beli makanan. Kita harus bisa pilih-pilih makanan yang mau kita beli. Pak, Bu, ini kenapa ya? Mobil yang selalu dipakai itu tiba-tiba mogok. Jadi saya nggak pernah berhasil menutup lubang aneh ini, Pak. Saya juga bingung nih, Pak. Apa jangan-jangan ditutup aja ya? Kita biarin aja lubangnya kayak gini. Iya, Pak, jangan ditutup-tutup gitu deh. Udah beberapa kendaraan berat mogok, Pak. Lebih baik gak usah, Pak. Ya udah, kita nggak usah tutup lubang ini. Biarkan lubang ini jadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kita nggak boleh menyajikan atau menjual makanan yang dibuat secara menjijikan, karena hidup kita juga akan berakhir secara menjijikan. Kita juga gak boleh tenang-tenang aja, karena apapun yang kita lakukan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaiki hidup dan jalan hidup kalian. Jangan sampai seperti Pak Tulus. Ih, takut. Tadi itu suara Pak Tulus ya? Dia lagi mandi atau lagi apa ya di dalam itu? Jangan takut, Bu Yeli, kan ada saya. Lebay, cuma gitu aja takut. Saya pamit ya. Saya mau panggil mobil derek nih. Mobilnya nggak bakal hidup lagi. Mari Pak, Bu, Nek. Ini adalah tempat baru yang memiliki julukan aneh, yaitu kandang WC setan. Tenang di sana ya, Pak. Jangan pernah ganggu warga. Bentul, kalau ada kehidupan kedua, Pak Tulus janji ya Pak, jangan berbuat curang seperti dulu. Betul itu, Pak. Kita emang marah, tapi kita akan tetap mendoakan Bapak supaya Bapak bisa beristirahat dengan tenang. Jangan ganggu kita ya, Pak. Tolong saya, tolong,